Itu kejadian jam 12:30 malam katanya. Pas sampai sana, Ilham dan Ramlan tuh saling pandang. Lu denger nggak ada suara tangisan? Iya, denger. Anak kecil kan? Iya. Apa jangan-jangan kekunci? Kata Ilham ke Ramlan. Iya kali kekunci. Ayo bantuin, katanya gitu kan. Singkat cerita mereka langsung tuh pergi ke dalam bilik kamar mandi itu. Memang ada satu terkunci, dikira mereka kan itu, gitu kan. Dek, kekunci bukan? Dek, kekunci. Makin keras suara tangisannya. Sampai, Dek bentar ya, dicariin dulu kuncinya. Nangis terus, nangis. Sampai Ilham dan Ramlan tuh nggak mikirin kalau itu makhluk halus atau apa, nggak. Larilah dia ke ruang TU. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo brosis, selamat datang di channel Dua Rahdi, channel kakak beradik yang akan membawakan kisah nyata, real yang akan dikirim oleh narasumber kepada kami melalui email ataupun DM. Pada kesempatan ini kami akan membacakan kisah dari Dendi di Malang. Saya sebut aja Mas Dendi ya, bukan Pak Dendi, karena dia masih agak muda, karena sekitar umur 25 tahunan. Nah, dia ini seorang guru ekstrakurikuler, sebut aja nggak apa-apa lah, pramuka ya. Nah, dia itu sedang ada acara persami di satu malam di sekolahannya. Sekolahannya itu cukup besar di kota Malang itu, dan SD. Dan itu dia ruangannya itu banyak. Jadi dia mungkin gabungan dengan SMP, SD dan SMP, tapi saat itu dia sedang kerjanya tuh di SD itu. Nah, kejadiannya itu pada hari Kamis, karena persami itu di Jumat malam, Sabtu malam, dan Minggu malam. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu malam. Nah, Kamis itu berarti kan malam Jumat ya. Dia sedang prepare peralatan segala macamnya untuk acara persami tersebut. Dia dibantu dengan dua temannya, yaitu kalau nggak salah namanya Ilham dan Ramlan. Nah, mereka itu lagi bikin kemah-kemahan gitu di lapangan basket di SD tersebut, karena cukup luas areanya. Karena di kata Mas Dendi bilang ini tuh ada sampingnya itu lapangan bola, bukan futsal. Kalau futsal kan di dalam ruangan ya, kalau ini di luar ruangan. Jadi ada halaman luas. Nah, ini dipasang tendanya itu di ruangan basket, di lapangan basket. Nah, pada saat itu mereka mengerjakan itu mulai dari jam 10 malam. Semuanya dikerahkan bertiga itu. Nah, pas lagi asik-asiknya bikin tenda dan perlengkapan lainnya, terdengar kayak seperti suara anak-anak yang lagi aktivitas aja gimana sih di dalam kelas. Nah, di situ Mas Dendi langsung bingung. Loh, kan udah nggak ada yang mengajar lagi di sini, kenapa masih ada suara anak-anak kayak seperti aktivitas sedang belajar gitu. Nah, Ramlan dan Ilham itu langsung sama-sama nengok, kok iya ya, kok ada ya, kita cek aja yuk, karena nggak mungkin malam-malam ada yang belajar gitu kan. Nah, kedengaran itu suaranya di lantai 3, karena ini SD yang cukup besar, jadi ada 4 lantai. Nah, kejadiannya itu suaranya itu terdengar di lantai 3. Pas kita mau naik ke lantai 2, itu ada seperti petugas kebersihan sedang sapu-sapu. Nah, sedangkan kami tahu kalau yang
Sedangkan Mas Dendi tuh tahu kalau yang lagi petugas bersih-bersih itu lagi di bawah lagi jagain tenda yang baru kami buat, yang baru Mas Dendi buat itu. Nah, setelah itu tetap tuh Ilham bilang, yuk Pak Dendi kita lihat dulu ke atas, masa iya masih ada anak-anak, nggak boleh dong jam segini masih ada aktivitas gitu kan. Nah pas kami lihat bareng-bareng tuh, kata Mas Dendi, di ruangan di lantai 3 itu ada terang, lampunya tuh terang, menyala gitu. Karena setahu kami tuh SD itu dari jam 7 sampai jam 3, nggak lebih dari jam segitu kecuali kalau ada les. Kan nggak mungkin juga les sampai jam segitu kan. Nah akhirnya Mas Dendi dan 2 temannya lainnya ikut telusuri itu kelas. Terus pas dilihat makin dekat makin kayak ramai suaranya, katanya kok makin dekat makin ramai, makin dekat makin ramai. Nah kita berpikiran, wah ini nggak bener nih, berarti beneran ini ada yang aktivitas mengajar gitu di situ. Pas mau dua kelas kami lalui, tiba-tiba lampu itu padam dan kami melihat ruangan kelas itu gelap, segelap-gelapnya tanpa ada siapapun. Kata Mas Dendinya kayak gitu. Kan kaget kan? Nah, terus Mas Dendi turun lagi ke lantai 2 memeriksa yang nyapu-nyapu itu. Terus ada betul masih ada yang nyapu-nyapu gitu. Ditanya, "Pak, ngapain nyapu di sini? Kan bukannya saya suruh di bawah, nyuruh jagain tenda itu karena lagi masih pemasangan," kayak gitu. Dia diem aja bapak tua itu. Terus Ilham nepuk bahunya Dendi, ngomong sama siapa? Katanya gitu. Itu sama bapak yang bersih-bersih. Orang nggak ada siapa-siapa. Waduh, wah, sampai dia kaget, sampai bener-bener dia bilang, perasaan itu tadi ada, kok tiba-tiba nggak ada. Setelah ditepuk itu langsung hilang, katanya si yang sapu-sapu itu. Udah, akhirnya kami merinding tuh di situ, Mas Dendi tuh merinding sama teman-temannya. Turunlah langsung ke lantai bawah, langsung ke lapangan basket itu. Nanyalah sama bapak-bapak yang beres, yang sapu-sapu, "Pak, tadi bapak ke atas enggak?" Terus kata dia, "Enggak Mas, saya di sini aja dari tadi, kan kata Mas suruh jagain tenda," katanya gitu. Udah, singkat cerita sudah selesai katanya gitu. Terus si Ramlan ini kebelet pipis, pengen pipis, minta anter sama si Ilham. Terus karena kebetulan Dendi ini ketua regunya gitu, jadi yang 2 ini hanya asistennya lah istilahnya ya, nggak tahu sih kalau misalnya itu namanya ya. Udah, nggak taunya si Ramlan itu masuk ke kamar mandi itu, ada anak kecil yang lagi nangis di dalam situ. Dan pas kedengaran itu nyaring banget suara nangis anak kecil. Itu kejadian jam 12:30 malam katanya. Pas sampai sana pas sampai sana Ilham dan Ramlan tuh saling pandang. "Lu denger nggak ada suara tangisan?" "Iya, denger." "Anak kecil kan?" "Iya." "Apa jangan-jangan kekunci?" kata Ilham ke Ramlan. "Iya kali kekunci, ayo bantuin," katanya gitu kan. Singkat cerita mereka langsung tuh pergi ke dalam bilik kamar mandi itu. Memang ada satu terkunci, dikira mereka kan itu gitu kan. Dek, kekunci bukan? Dek, kekunci." Makin keras suara tangisannya. Sampai, "Dek bentar ya, dicariin dulu kuncinya." Nangis terus, nangis. Sampai Ilham dan Ramlan tuh nggak mikirin kalau itu makhluk halus atau apa, enggak. Larilah dia ke ruang TU. Setelah ke ruang TU itu dia minjem sama satpam di situ. Kebetulan ada satpam di situ kan. Satpam, "Pak, minta kunci untuk kamar mandi." "Kamar mandi yang mana?" katanya gitu.
kayak ada suara gitu ya. Masuk. Enggak, bukan suara anak kecil, bukan Bukan. suara nut gitu kan. Nah, ke satpam gitu, dia minta, "Pak, tolong minta kunci kamar mandi dong." Kamar mandi yang mana? Itu pojokan samping masjid katanya gitu. Pojokan samping musola. Terus, "Oh, emang kenapa? Kan nggak dikunci. Masuk aja." "Enggak Pak, satu bilik itu terkunci anak di dalam," katanya gitu. Terkunci? Enggak kok, emang satu pintu itu memang sengaja dikunci karena itu untuk bangku-bangku yang nggak kepake, taruhnya di situ. Lah, enggak kok, kita udah ketuk-ketuk pintu. Dia malah nambah nangis. "Coba Pak, tolong periksa sekalian yuk bareng kami," gitu. Ketawalah si satpam itu. Bercanda, mana ada yang nangis-nangis katanya gitu. Dia nggak percaya kan. Nah, akhirnya bertiga lah masuk kamar mandi. Sampai Ramlan tuh lupa kalau dia tuh memang kebelet pipis tuh, dia lupa. Nah, sampai di rumah sakit itu, sampai di kamar mandi, ditunjuklah sama Ramlan, "Itu loh Pak kamar mandinya." Diketuklah sama Ramlan, Dek, nggak ada senyap, suaranya nggak ada. Dek, sampai Ilham, "Lah, tadi dengar suara nangis, kok sekarang nggak ada," katanya gitu. Si satpam kembali ketawa, "Ngerjain saya ya kalian ya," katanya gitu. "Orang ini tuh digudangkan kok, orang di dalamnya itu hanya bangku-bangku yang tidak terpakai," katanya gitu. Karena gudang sudah sudah penuh, kami pakai kamar mandi yang tidak terpakai, tapi kami tutup, katanya gitu. "Lah, tadi suara anak kecil itu siapa?" "Ya nggak tahu, mungkin kalian hanya berhalusinasi," kata satpam itu. Akhirnya udahlah, nggak habis pikir, Ramlan sama Ilham langsung pipis lah ya, segala macamnya, melakukan aktivitas di kamar mandi. Nah udah gitu dia keluar balik lagi ke tenda, bantuin lagi ke Dendi. Ramlan ceritalah sama Dendi, "Tadi di kamar mandi ada anak-anak nangis, anak kecil nangis. Saya pikir ada yang kekunci di dalam, ternyata enggak loh Den," katanya gitu. Terus, "Beneran serius?" "Iya nih si Ilham saksinya." "Iya bener, tapi pas disamperin sama satpam nggak ada sama sekali, siapa di situ nggak ada," katanya gitu. Terus, "Waduh, ini kayaknya nggak beres apa gimana ya," katanya gitu. "Ya udah, tetap aja Bismillah aja." Terus bapak yang pembersih sekolah itu bilang, "Den, jangan sompral kalau di sini. Ini kan malam Jumat," katanya gitu. "Ya mungkin makhluk lain juga punya aktivitas lain kayak gitu. Nah, ya Bismillah aja, atau enggak pamitin aja, ini tempatnya mau dipakai aktivitas untuk 3 hari ke depan gitu aja," katanya gitu. "Lah, emang Bapak sendiri udah pernah ngalamin?" kata Dendi gitu. "Ya namanya juga saya tinggal di sini, saya kan tinggal di belakang," katanya gitu, di dalam sekolahan itu. "Saya udah 14 tahun di sini," katanya gitu. "Dan itu sudah jadi makanan sehari-hari saya. Jadi nggak usah takut," katanya. Yaudah ya Den ya, saya tinggalin, saya mau istirahat ke kamarnya." Udah kan, udah selesai lagi. Terus akhirnya ya udah kita bikin tali temali, kata si Dendi. Ya udah bikin tali temali. Tiba-tiba denger lagi suara aktivitas anak-anak belajar lagi. Dan itu enggak satu lagi, tapi 3 kelas. Lampunya nyala di lantai 3 juga. Kan langsung panik mereka bertiga kan, Dendi dan teman-teman itu katanya langsung panik, lari lagi ke atas. Ini kita harus berani lihat dulu siapa ini yang ngerjain kita, kayaknya nih ada yang ngerjain, pikirnya gitu, mungkin ada yang ngerjain ini kayak gitu. Larilah ke atas, mereka bertiga lari ke atas,
Pas bener setiap 2 kelas mau kami lewatin, lampu mati semua dan kami cek semua pakai senter, itu nggak ada aktivitas sama sekali kayak gitu. Dan itu sampai 3 kali berulang kali sampai akhir jam 2 itu seperti jam 2 itu kami udah selesai bikin kemah-kemah dan tenda dan tali temali. Kami istirahat, ngopi ngerokok lah biasa. Tiba-tiba terdengar ada suara yang main basket di situ. Duk duk duk. Dan kami lihat keluar dan ternyata ada bola basket duk duk duk. Bola tok tapinya. Pas bertiga langsung menoleh ke arah suara tersebut, itu hanya bola saja. Dan entah itu bolanya datang dari mana. Karena setahu Mas Dendi itu tuh bola nggak pernah ada di dalam lapangan kecuali ada di ruang olahraga gitu. Siapa yang ngeluarin coba bola itu kan? Dan setelah itu mereka langsung ngibrit masuk ke dalam tenda, sedangkan tenda itu nggak boleh sebenarnya dimasukin sama kami karena kami kan udah besar-besar, sedangkan kemah itu kecil untuk para anak SD gitu kan. Dimasukinlah langsung kami bertiga tuh katanya tuh ini baca-bacaan sebisa mungkin tuh Mas Dendi sama teman-teman itu baca-bacaan gitu kan. Semakin baca-bacaan dan ada salah satu Mas Ramlan itu kan dia pinter ngaji, dia baca ayat kursi. Ternyata di sampingnya ada yang baca juga ayat kursi dan Mas Ramlan itu katanya dia langsung lihat Ilham, dikira Ilham yang baca. Ternyata Ilham sama Mas Dendi itu nggak baca apa-apa, yang baca cuma Ramlan. Nah, suara siapa? Gitu. Di situ langsung suruh diem. Ramlan, diem, bentar, kata dia gitu. Dan pas Ramlan diem, suaranya pun ikut diem. Jadi seolah-olah kayak ada suara pengantarnya juga gitu. Jadi kayak makmum gitulah kayak kemarin. Ngikutin. Nah, nggak lama itu tahrim itu pengajian sebelum subuh kan. Wah, udah aman nih subuh gitu kan. Bukalah kemahnya. Dibuka kemahnya, itu tali temali sampai peralatan kemah untuk buat minum kayak kompor portable segala macam, gelas-gelas itu berantakan. Dan kami nggak dengar suara yang berantakannya itu, kata si Mas Dendinya. Jadi tiba-tiba pas keluar kemah berantakan dan alhasil nggak tidur sampai paginya. Dan kebetulan langsung hari Jumat persiapannya langsung dimaksimalkan dan ternyata benar Jumat malamnya terjadilah kesurupan massal. Anak-anak kecil kan nggak mungkin punya pikiran yang aneh-aneh. Ini loh masih kelas 4, 5, 6 itu nggak mungkin kan kesurupan massal. Tertekan, kan nggak mungkin. Ini anak kecil. Jadi salah satunya tuh awalnya pas hari Jumatnya itu ada anak perempuan itu sedang mens, dalam keadaan mens. Itu dia itu hari pertama dan pengalaman pertama dia mens gitu. Nah, dia bingung karena dia nggak pakai pembalut dong kejadiannya itu. Nah, si anak itu umur kelas 5 SD. Dia nanya sama kakak pembinanya, "Kak, ini saya kok ada darahnya ya?" Katanya gitu. Namanya anak kecil kan polos ya kalau ini. Wah, memang kenapa itu ada darahnya? Nggak tahu, mungkin mens kali. Enggak, saya nggak tahu, saya belum mens gitu. Namanya anak kecil polos gitu kan. Diantara ke kamar mandi sama kakak pramukanya yang lain yang perempuan diantara. Nah, sedangkan itu ada tetes-tetesan darah, katanya tetesan darah. Semenjak itu tetesan darah itu ada teman-temannya pada nyusul kayak baris berbaris. Dan itu tatapannya kosong semua. Enggak, teman-temannya ngikut. Jadi si anak yang ini tuh masuk ke kamar mandi di antara kakak pramukanya itu. Nah, di belakangnya itu
diikutin dengan tatapan kosong, sedang berbaris aja gitu, jadi lurus jalan gitu. Itu ada sekitar 9-10 orang itu. Kan kaget, ada kakak pembina yang lain, dia kaget, loh itu ngapain mereka ngikut-ngikutin kayak bebek aja jalan, katanya gitu. Pas dilihat itu mukanya pada lurus, pucet, pandangannya lurus ke depan gitu, dan dia nggak ada mimik muka yang gimana, lurus aja kayak gitu. Ditepuklah salah satu temannya, ditepuk paling belakang itu pingsan, yang lainnya langsung kayak nyamber, teriak-teriak. Wah, itu tuh sepanjang jalannya ada darah, apa ya, dia ngikutin darah. Disitulah akhirnya terjadilah kesurupan massal, sampai kakak pembina yang perempuan pun juga ada yang kena. Total tuh hampir 20 orang yang kesurupan. Di situ kita langsung cut untuk tidak ada persami lagi di situ gitu. Jadi setelah itu saya kapok, katanya, kata Mas Dendi, untuk melakukan persami di dalam sekolahan. Dan ternyata konon katanya sekolahan itu tuh juga sekolahan tua yang udah berpuluh-puluh tahun, katanya gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Terima kasih saudara Dendi dari atas ceritanya. Malang. Emang terus terang cukup mencekam ya. Cukup seram juga gitu. Jadi bagi kalian yang ingin membagikan kisahnya, sharing ke kita, bisa kirim melalui DM ataupun email kamu ya, email kami di bawah. Oke. Gitu aja, sampai jumpa lagi buat next episode-nya. Sampai di sini dan sampai jumpa. Dah.